persyaratan pendidikan, uji kompetensi, jangka waktu terpenuhinya syarat pendidikan minimal untuk diangkat dalam jabatan fungsional dalam rangka penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi syarat pendidikan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Apabila syarat pendidikan tidak terpenuhi, maka langkah apa yang harus dilakukan? Kita ikuti video ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, agar dapat melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar dapat menerima notifikasi apabila ada video-video lainnya yang kami rilis. Bagi yang sudah melakukan subscribe, yang sudah menekan tombol lonceng, kami ucapkan terima kasih. Semoga aktivitas Anda, kegiatan Anda itu selalu sukses, selalu dimudahkan. Oke, kita lanjut. Penyetaraan jabatan itu dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu pegawai negeri sipil yang masih aktif menjalankan tugas dalam jabatan selaku administrator, selaku pengawas, dan selaku pelaksana berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu. Jadi itu dilaksanakan, ya syaratnya harus PNS dulu gitu maksudnya. Yang kedua itu harus memiliki ijazah. Itu yang pertama, sarjana atau diploma 4 bagi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Jadi ada jabatan-jabatan tertentu yang memang disyaratkan sarjana atau diploma 4. Ada juga magister bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister. Jadi memang di jabatan fungsional ada penentuan atau ada kebijakan kualifikasi pendidikan minimal yang harus dipenuhi. Apabila tidak, bagaimana? Jadi sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan jabatan fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria berikutnya lagi adalah memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas pada jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi Anda sudah pengalaman, Anda sudah melakukan tugas sebelum tugas pada saat Anda masih menjabat sebagai pejabat administrasi, itu memungkinkan Anda untuk diangkat dalam tugas dan jabatan fungsional yang menangani persoalan yang sama seperti pada saat Anda menduduki jabatan administrasi. Kesesuaian ijazah itu harus sesuai dengan jenis jenjang kepangkatan yang tercatat di sistem informasi manajemen kepegawaian masing-masing. Di kolom pertanyaan sebelumnya ada yang bertanya yang dimaksud dengan ijazah itu yang seperti apa. Jadi ijazah itu adalah pendidikan tertinggi yang telah dilakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen kepegawaian masing-masing. Jadi tidak berlaku bagi ijazah yang belum dilakukan penyesuaian
pada kepangkatan dan sistem informasi manajemen kepegawaian. Ya, ini sekaligus menjawab ada pertanyaan tentang ijazah. Apabila ijazah kita belum memenuhi syarat, misalnya harus S1 atau harus diploma 4 atau harus S2, apabila kita belum memenuhi syarat, itu apa yang harus dilakukan? Di sini disampaikan bahwa apabila tidak memiliki kualifikasi jenjang pendidikan yang sesuai, maka dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional sesuai penyetaraan yang ada dari jabatan administrasi. Nah, itu dilakukan, jadi penyesuaian jabatan tersebut disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional apabila tidak memiliki kualifikasi jenjang pendidikan. Itu dapat dilakukan dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Jadi apabila belum memenuhi syarat pendidikan, berarti Anda akan diikutkan dalam uji kompetensi. Dan uji kompetensi tersebut Anda harus lulus, dan uji kompetensi tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Bagaimana jika tidak lulus uji kompetensi? Nasibnya bagaimana? Bagaimana dengan jabatan administrasi sebelumnya? Yang bagaimana kalau disetarakan dengan jabatan fungsional tapi ternyata kita tidak lulus uji kompetensi? Nah, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, kami ingatkan sekali lagi membantu dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar video berikutnya itu Anda bisa memperoleh notifikasi. Sekali lagi, video berikut kita akan membahas bagaimana jika ada pejabat administrasi yang belum disetarakan atau belum dipenyesuaian ke jabatan fungsional, namun dia tidak lulus uji kompetensi. Itu apa? Bagaimana nasibnya? Terus bagaimana langkah yang harus dilakukan? Nah, itu akan kita lihat pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe. Semoga aktivitas Anda selalu dimudahkan, selalu lancar dalam memperoleh apa yang Anda cita-citakan. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.